Berenang bisa hamil. Oke, bisa hamil tanpa berhubungan seks dan hanya dengan berenang. Menurut kalian dulu, menurut kalian tuh gimana? Pendapat kalian akan itu gimana? Kalian komen di bawah biar gue juga tahu. Karena kalau menurut gue pribadi itu adalah statement atau kalimat terbulat yang pernah gue denger. Dalam artian menjijikkan, dalam artian sangat lucu buat gue. Karena ya nggak tahu ya, gue nggak bisa mencerna aja itu kalimat tersebut di otak gue tuh, kayak otak gue nge-crash, tau nggak bisa menerjemahkan kalimat itu. Karena setahu gue, ketika memang lo hamil tanpa, atau lo mempunyai anak tanpa berhubungan badan, ya itu berarti lo menggunakan treatment bayi tabung, bank sperma, atau yang lainnya dengan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Itu menurut gue, dan itu setahu gue gitu. Berarti kalau misalkan memang dengan berenang aja lo udah bisa hamil, ya itu sebenarnya mempermudah dong. Tapi ya gak masuk aja di logika gue cara seperti itu. Apa bisa berenang membuat orang hamil? Coba ya, kalian komen di bawah ya. Dan ya mungkin bisa sih ketika lo dari kolam berenang terus lo keluar dan habis itu hamil. Tapi itu juga menurut gue ya ketika lo melakukan hubungan badan, lo ngewe di kolam berenang. Kayak film-film bokep, ya kan, film-film bokep luar negeri yang kolam berenang, oke. Itu kemungkinan bisa hamil kalau lo laki-lakinya juga nggak menggunakan safety can bifan, nggak menggunakan kondom gitu kan. Atau kondom lo udah expired, jadinya sobek, kira keluarnya di dalam gitu. Itu masih ada kemungkinan gitu, itu masih masuk akal buat gue. Tapi ketika dibilang hanya berenang di satu kolam yang sama dengan laki-laki atau perempuan, pokoknya berlawanan jenis, itu bisa membuat perempuannya hamil. Ya. Oh, bintang. Kalau misalkan memang itu benar, ya sekarang itu bisa mempermudah orang-orang yang belum bisa hamil juga gitu kan. Jadi dia bisa aja tinggal berenang sepanjang hari, ya kan, 24 jam atau setengah jam, 12 jam gitu dia pergi berenang. Dan juga kalau misalkan memang mau keturunannya bagus, cari aja kolam berenang yang mahal, yang harga-harga 100.000 ke atas gitu kan, hanya untuk berenang aja. Yang datang artis-artis kan, datang bule-bule atau datang yang orang-orang ganteng gitu kan, itu bisa aja sih. Berarti ya kan, untuk membantu ibu-ibu yang ingin hamil, orang-orang yang ingin hamil, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya banyak-banyak lagi. Kamu hanya tinggal kasih keluar 100.000 kah, ya kan? Kalau memang itu betul. Dan kalau menurut gue, ini adalah pentingnya kita ada sex education atau literasi seks, dimana lo mengajarkan pengetahuan-pengetahuan seputar seks gitu loh. Dan menurut gue kayak buat orang tua kayaknya emang penting deh. Emang penting banget kita mupuk pengetahuan tentang seks dari kecil gitu buat anak-anak. Karena anak-anak itu juga dibuat dari lo, ibu-ibu berhubungan badan dengan pasangan lo. Jadi kayak menurut gue juga kenapa itu harus tabu gitu. Kenapa seks itu sangat tabu untuk dibicarakan bersama. Lo juga ada di dunia ini juga karena hubungan badan gitu, hasil berhubungan badan, hasil having sex-nya kedua orang tua lo gitu ya kan. Dan buat anak-anaknya, menurut gue juga anak-anak harus sadar bahwa lo ada di dunia ini ya karena memang lo dibuat dari itu gitu. Lo bisa ada di dunia ya karena hasil dari bersetubuhnya kedua orang tua lo gitu ya kan. Jadi ya kenapa harus tabu untuk mencari tahu, untuk mempelajari dan memberitahu juga, memberikan pelajaran kepada mereka gitu. Menurut gue kayak ya itulah salah satu dampaknya ya menurut gue. Ketika lo nggak dipupuk dari kecil, lo kurang literasi tentang seks, kemungkinan akan ada lagi tuh kalimat-kalimat yang serupa dengan berenang bisa hamil. Mungkin lainnya dengan naik gunung lo bisa hamil ya kan. Kayak menurut kayak menurut gue itu
penting sih sebenarnya, itu sangat penting gitu. Dan gue sangat menyayangkan kenapa di Indonesia itu masih sangat tabu untuk pengetahuan seks. Karena pengalaman gue sendiri ketika gue kecil, gue masih SD, itu gue mandi bareng kok sama orang tua gue yang berlawanan jenis. Gue mandi bareng sama bokap gue, dan menurut gue itu adalah pengetahuan bahwa di usia gue yang benar-benar rasa ingin taunya tinggi dengan tubuh lawan jenis gue, akhirnya gue bisa nanya sama bokap gue setelah itu. Misalkan contoh, kok bentuknya gitu, kok papa pipisnya gitu, kok beda sama punya aku, something like that gitu. Dan kalian sebagai orang tua pasti udah punya jawabannya dong, pasti sudah mempersiapkan untuk jawaban-jawaban seperti itu gitu. Dan menurut gue sangat baik jika kalian memberikan pengetahuan. Ini bukan menggurui ya, ini hanya menurut gue. Jadi no hard feelings. Menurut gue ketika memang lo lagi mengajarkan anak lo tentang seks, ada baiknya ketika lo tidak menggunakan kata-kata pengganti. Misalkan lo bilang penis itu burung, pipit. Ingat gak sih? Dulu teman-teman kalau masih kecil tuh dia suka bilang, jangan ditunjukin burung pipitnya, nanti terbang gitu. Atau kalau yang perempuan, vaginanya diganti dengan kue pepe, tau gak? Kayak hal-hal seperti itu gitu. Menurut gue itu sangat disayangkan. Kenapa lo yang gak bilang aja pakai bahasa Indonesia yang baik bahwa ini namanya penis, atau ini namanya titit, dan ini namanya vagina. Kan bisa gitu kan. Kenapa harus ada penggantian kata gitu? Karena menurut gue ketika katanya diganti, panggilannya diganti, itu bisa memberikan pengetahuan yang jadinya buyar gitu loh. Dan belum tentu semakin tambahnya umur dia itu bisa diperbaiki gitu kan. Jadi menurut gue ya memang dari dini sebisa mungkin ya diajarin aja gitu, dikasih tahu yang memang sebenarnya seperti apa. Betul, buat yang orang-orang tua, anak-anak lo juga ada di bumi ya karena lo berhubungan seks sama suami lo gitu kan. Buat orang tua, menurut gue ya ada baiknya kalian ngajarin anak-anaknya, biar anak-anaknya juga nggak cari pengetahuan tentang seks di luar yang kita nggak tahu informasinya seperti apa, yang lo nggak bisa kontrol juga orang ngasih pengetahuan seks seperti apa ke anak lo. Kalau bener ya itu bagus, tapi kalau misalkan ternyata salah, dia yang dari nggak tahu apa-apa terus dikasih pengetahuan yang salah, menurut gue itu akan sangat membahayakan. Karena rasa ingin tahunya di umur-umur yang anak-anak, rasa ingin tahunya tinggi, jadi dia ingin mencari tahu lagi gitu kan. Beruntungnya kalau misalkan setelah dia tahu dari orang lain, dia konfirmasi ke orang tuanya. Tapi kalau dia nggak konfirmasi gimana? Dan buat anak-anaknya, buat yang masih muda, buat anak-anak juga nonton, menurut gue orang yang paling tepat untuk kalian cari tahu tentang pengetahuan seks itu adalah orang tua kalian. Karena orang tua kalian adalah orang yang paling berpengalaman untuk masalah berhubungan seks, atau yang ada di bahasa Indonesia baiknya bersenggama. Ya kan? Kalau menurut gue kayak gitu sih. Lo mesti belajar di tempat yang benar, lo mesti dapat informasi yang benar. Karena kalau enggak, ya pergaulan bebas, having sex di mana-mana, one night stand dengan siapapun yang lo tertarik. Ya kata buruknya ya, negatifnya, kata jahatnya ya, kata kasarnya, jadi murahan. Mau perempuan mau laki-laki, lo bisa aja jadi murahan. Diajak siapa juga mau, ya bisa aja. Jadi menurut gue ya harus belajar pengetahuan seks yang baik, yang benar, dan harus pintar-pintar jaga diri, harus pintar-pintar cari informasi di tempat yang benar. Dan buat orang-orang tua, mumpung masih ada kesempatan, mumpung anak lo belum terlanjur dewasa atau remaja, lebih baik itu diajarkan sih. Kalau menurut gue gitu. Menurut kalian gimana tentang hamil tanpa berhubungan seks dan hanya dengan berenang? Dan tentang apakah pengetahuan seks menurut kalian juga penting untuk diajarkan, untuk disebarkan? Atau kalian tetap berpikir bahwa pengetahuan seks akan seterusnya menjadi tabu? Kalian komen di bawah, karena biar kita bisa sharing, kita bisa diskusi sama-sama. Oke, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya ada video baru kalian juga bisa tahu. Oke, jangan lupa share ya biar kita bisa diskusi sama-sama. Gue Psycho Mars.